Siap semuanya? Masih di Al-Isra. Hari ini di ayat 23. Ya junatoh matahu wa yuna azabah. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha dan telah memerintah. Wa qadha adalah memerintah. Siapa? Rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Apa perintahnya? Allah budu, agar tidak menyembah kalian. Agar tidak menyembah kalian. Illa kecuali menyembahnya iyahu kepada Allah. Iyahu kepada Allah. Kita semua dilarang menyembah, mempercayai sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Segala sesuatu kita serahkan pada Allah. Iya karena budu wa iya karena sa'in. Kepadamu ya saya menyembah, dan kepadamu lah ya Allah saya meminta. Itu perintah Allah mulai dari Nabi Adam. Perintah pertama itu agar menyembah Allah. Tapi kalau yang menyembah, mempercayai pada selain Allah, pasti dihukumi, digolongkan sebagai orang-orang yang musyrik, orang yang berbuat syirik. Nah, orang berbuat syirik atau musyrik itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Lupa. Inna sesungguhnya yang syirik pada Allah akan diharamkan masuk ke dalam surganya Allah. Selalu mangkul berdoa gini ya. Lanjut, wabil walidaini dan kepada kedua orang tua, dan kepada kedua orang tua ihsanan berbuat baik. Ihsanan berbuat baik. Berbuat baik ini tidak hanya berikan harta yang gelimang, tidak hanya itu. Dan berbuat baik ini terutama adalah menghormati. Kadang mereka yang sudah sukses di kota-kota besar, terutama di ibu kota ini, kadang meremehkan orang tuanya, tidak memandang orang tuanya, bahkan keporo malu kalau memperkenalkan orang tuanya. Nah, dia sekarang sudah pakai mobil mewah, pangkat tinggi, istri cantik, suami gagah, anak-anak sukses. Bulan orang yang datang dari kampung ditanya, siapa itu Pak, siapa itu Bu? Pembantu saya. Ini bagaimana rasanya hati orang tua? Orang tua kita, termasuk saya sekarang juga sudah jadi orang tua, sudah jadi seorang nenek ya. Harta tidak menolak, rezeki tidak menolak, uang menolak, tapi yang utama adalah penghormatan seorang anak kepada kedua orang tua ya. Betapa sedihnya, betapa sakit hatinya, walaupun umpama dikasih kesenangan dunia tapi tidak dihormat, tidak dianggap, percuma itu semuanya. Jadi berbuat baik di sini tidak hanya memberi harta dunia, yang paling penting adalah menghormati kedudukan orang tua kita itu sebagai apa, terutama seorang ibu. Bahkan ada moto yang populer di kalangan kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Dan memang seperti itu ya. Hanya itu surga kalian itu di tengah, pintu surga kalian di tengah itu ibu kalian. Kalau ibu mau mengatakan tidak, ya tidak. Sampai-sampai itu loh ekstrimnya. Kalau seorang ibu mengatakan cerai itu istrinya harus nurut cerai, diceraikan. Sampai seperti itu ya.
Tapi insya Allah ibu-ibu sekarang seperti itu. Lihat sikonnya ya. Apa yang perlu di-try, siapa yang perlu atau siapa yang perlu dirampok ya. Yang penting kita sebagai anak mendudukkan kedua orang tua kita, kedua mertua kita itu di tempat yang layak. Kadang yang dilupakan orang tua sudah dihormati, sudah disayangi, sudah dikasih, bulan banyak nggak ditengok-tengok. Ini nggak benar juga. Karena kedudukan orang tua dan kedudukan mertua itu sama ya, sama untuk dihormati. Apalagi kalau kedua orang tua sekarang masih hidup, ya mumpung masih hidup. Karena banyak sekali ya, saya katakan banyak sekali dan memang banyak sekali kenyataannya. Ketika orang tuanya sudah dipanggil lah, sudah meninggal, sudah almarhum atau almarhumah, baru deh anaknya pontang-panting, bingung untuk menyenangkan orang tuanya. Untuk menyenangkan orang tuanya wujudnya kuburannya diperbaharui, kemudian punya duit dibadah hajikan, kemudian punya duit mungkin untuk sedekah kasih ibunya, tapi waktu hidup ditengok aja enggak. Ya percuma ya. Orang udah tidak bisa merasakan kenikmatan, menikmati apa yang dipunya oleh anaknya. Yang penting sekarang kalau orang tuanya masih ada, walaupun kadang-kadang orang tua itu ya tidak sejalan dengan pikiran kita, tapi tetap harus dihormati. Itu perintah dari Allah. Iman ada kalanya ia belugona datang sungguh siapa orang tua atau jika indaka di engkau al-kabiro tua, siapa ahaduhuma salah satu keduanya, atau kilahuma kedua-duanya, ketika orang tua kalian sudah dalam keadaan tua, bisa salah satu atau keduanya tua, salah maka jangan takul berkata engkau, khususnya engkau Muhammad, umumnya kita semua, rumah pada kedua orang tua, kalimat itu kalimat yang kasar ya, kalimat yang membentak. Itu jangan sampai ketika orang tua kalian salah satu sudah tua atau kedua-duanya tua, jangan sampai kalian mengatakan kalimat yang kasar, kalimat yang menjengkelkan, kalimat yang menyakitkan. Dasar orang tua gak ngerti kalau dibilangin. Kalau anak benar ya jangan berkata seperti itu. Mungkin namanya udah tua agak lemot dikit. Wong komputer tua juga lemot, loadingnya lama ya. Seperti itu, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ada dalil yang sangat populer adalah Sukto Robi Sukto wali wajah yang ngomong susah amat. Murka Allah di dalam murkanya orang tua. Mau gak dimurkain oleh Allah? Karena kalau anak yang sebentak, menjengkelkan, menyakitkan kedua orang tua atau sama ibunya, itu selalu dalam murkanya Allah. Kebalikannya, senangnya Allah di dalam seorang tua. Ridho Robbi di ridho walidaini. Ridhonya Allah dalam ridhonya kedua orang tua. Bagaimana cara menyenangkan kedua orang tua? Kelihatannya nih ya, kelihatannya orang tua ini ditengok dengan membawa martabak aja udah senang, apalagi dan lain-lain, daripada duitnya datang tapi nggak pernah ditengok. Nah itu sedih, karena merasa tidak dianggap dan merasa dibuang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa saya bisa bicara gitu? Sudah tua ya. Anak saya ada satu, dia belum kerja, masih kuliah. Pada sehari datang kuliah telat dengan membawa ketoprak. Senangnya bukan main. Padahal mungkin duit dari ibunya sendiri, tapi ketika dia membawa itu loh, ketoprak sekali, apalagi yang lain-lain ya. Itu wujud dari kasih sayang seorang anak. Nah ini juga apapun kedudukan kita,
umur kita atau apa saja, kalau kita masih orang tua, kita adalah seorang anak. Termasuk saya masih punya seorang ibu, tetap saya seorang anak walaupun saya seorang nenek ya. Tetap tidak boleh bicara jelek kepada kedua orang tua. Lanjut, wala dan jangan tanharhuma, membentak kalian pada orang tua. Nah lo, apalagi membentak, nah nggak boleh ini. Maka anak tuh yang masih kecil sekarang, kadang lagi asik nonton televisi, kadang sedang asik main game, kadang sedang asik main bubunya. Kalau disuruh dipinta orang ibunya, ibu nur saja, itu nggak boleh itu ya. Dalam dalilnya wala tanharhuma, jangan bentak kalian pada orang tua. Makanya ada cerita tentang apa, anak yang jadi batu ya, maling kundang, itu kan karena kualat sama orang tuanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua kita. Syukur punya rezeki bisa memberangkatkan mereka ke tanah haramnya Allah, Mekah, Madinah sana. Nah, walaupun kita punya harta sak jurang, 2 gunung, 2 jurang, untuk membalas kebaikan kedua orang tua, terutama seorang ibu, itu nggak bisa. Bahkan Nabi mengatakan, umpamanya ada seorang anak saking ingin membalas kebaikan ibunya, kemudian si ibu ini digendong ke Mekah, Madinah dari desanya, digendong jalan kaki pulang pergi ya, disenangkan, itu belum bisa membalas kebaikannya. Paling-paling yang bisa dibalas hanya sebelah kuping. Itu kan berarti Masya Allah ya, apa yang telah kita terima dari orang tua itu tak ternilai. Bagaimana ketika ibu kita mengandung mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan, kemudian melahirkan, bahkan dalilnya komputernya, malaikatnya tidak bisa mencatat pasannya seorang ibu melahirkan, karena yang dipertaruhkan adalah nyawa. Dan kita harus benar-benar menghormati kedua orang tua sama seorang ibu. Lanjut, waktu dan berkatalah kalian lahuma pada kedua orang tua, lahuma pada kedua orang tua, kaulan ucapan kariman yang mulia. Kaulan ucapan kariman yang mulia, yang baik, yang menyenangkan. Kita kalau berkata pada orang tua, apapun orang tua kedudukannya, walaupun kita anak yang merasa benar, tetap harus bicara yang baik di hadapan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang iman, yang bisa mencintai, memuliakan kedua orang tua kita. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah.